Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wahyuningsih, guru di SMA Negeri 1 Lari, Kabupaten Kendal, calon guru penggerak Angkatan 5. Pada kesempatan ini akan menyampaikan materi tentang 11A8 koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Pada kesempatan ini ada 3 pertanyaan stimulus, yaitu 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada kesempatan ini saya akan merefleksikan dan menyimpulkan pemahaman saya terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baik, pertanyaan yang pertama adalah, yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini. 1. Pembelajaran lebih didominasi oleh guru. Guru atau pendidik masih menjadi satu-satunya sumber informasi atau sumber ilmu. 2. Anak ibarat kertas kosong, jadi saya sebagai guru bebas melakukan apa saja. 3. Saya merasa pembelajaran tidak berhasil ketika banyak anak yang tidak mencapai KKM. Sebelumnya saya mempunyai mindset bahwa peserta didik saya itu harus memahami apa yang saya berikan dan apa yang saya ajarkan. Jadi saya merasa pembelajaran tidak berhasil ketika banyak peserta didik yang tidak mencapai KKM tanpa saya berpikir kemerdekaan belajar. Mereka maunya mereka belajar bagaimana. Berikutnya pertanyaan yang kedua, perubahan saya setelah mempelajari modul 1.1 ini. Yang pertama, merubah pemikiran bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Artinya, apapun yang ada di lingkungan kita bisa anak-anak gunakan sebagai sumber belajar. Yang kedua, sebagai seorang pendidik, dalam proses menuntun, peserta didik diberi kebebasan sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitas anak-anak. Dalam hal ini, sebagai pendidik atau pamong dalam memberi tuntunan dan arahan, anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong juga dapat memberikan tuntunan agar anak-anak dapat menentukan kemerdekaannya dalam belajar. Jadi, anak-anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Yang ketiga, lebih memerdekakan anak dalam belajar. Artinya, pendidik tidak memberikan hukuman kepada anak-anak karena akan merampas kemerdekaan anak-anak dalam belajar. Yang keempat, sebagai pendidik harus cermat melihat bakat peserta didik. Ketika anak tidak menonjol dalam satu sisi, kita harus menggali apa sih bakat dia dengan melakukan pendekatan dan pendampingan pada peserta didik tersebut. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, itu yang pertama, membuat kesepakatan kelas bersama anak-anak sebagai perwujudan merdeka belajar. Hal ini bertujuan agar mereka mempunyai tanggung jawab dan berkomitmen terhadap apa yang sudah mereka buat. 2. Merancang pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Pendidik harus bisa membuat kondisi pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan model pembelajaran yang inovatif. Buatlah permainan dalam pembelajaran.
baik permainan konvensional ataupun permainan menggunakan HP, agar anak lebih tertarik dalam proses pembelajaran. Dan bisa juga diselingi dengan ice breaking agar anak selalu semangat dalam belajar. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Pembelajaran yang berpusat pada murid ini dapat mendorong anak terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilaku. Contohnya, anak dapat memilih pembelajarannya dengan cara mengumpulkan tugasnya. Bisa berupa tulisan, PowerPoint, gambar, ataupun voice note. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sebagai pendidik, saya harus lebih among lagi dalam menuntun segala kodrat yang ada pada anak dan mengaplikasikannya dengan adanya permainan dalam pembelajaran. Karena kodrat anak-anak adalah bermain. Jadi dengan bermain itu kita bisa memasukkan unsur pelajaran yang akan kita sampaikan kepada anak-anak. Jadi dapat disimpulkan, 1. Anak itu tabula rasa, layaknya kertas putih polos, dan pendidik berkewajiban untuk memberi coretan dan mewarnai pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. 2. Anak itu subjek pendidikan, bukan objek. 3. Pendidik menuntun perkembangan anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. 4. Anak mempunyai bakat bawaan berupa garis samar, dan pendidik berperan untuk menebalkan dan menegaskan garis bakat tersebut. Demikianlah video koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1 yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.